Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Ustazah. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah. Semangat belajar. Yes. Oke, terima kasih anak-anak. Masya Allah, Alhamdulillah pada pagi hari ini anak-anak sudah pada semangat. Sekarang Ustazah absen dulu ya. Apakah ada yang tidak masuk pada pagi hari ini? Afka kenapa? Sakit. Oke, kita doakan Mas Afka ya. Semoga lekas sembuh. Untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran pada pagi hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serta semoga kalian pada pembelajaran hari ini dipermudah ya. Mohon untuk ketua kelas memimpin doa. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Sekarang untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme kita sebagai bangsa Indonesia, ya, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Untuk Mbak Zahra dimohon untuk menjadi dirijen. Yang lain dimohon untuk berdiri ya anak-anak. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kau bangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih Mbak Zara, silakan kembali. Anak-anakku silakan duduk kembali ya. Oke, pada minggu kemarin kita sudah belajar tentang ekosistem. Kemarin komponen ekosistem ada dua, ada komponen biotik dan juga komponen abiotik. Yang pastinya untuk materi hari ini juga sangat berkaitan dengan materi kemarin. Kita akan membahas tentang materi IPAS, yaitu makan dan dimakan, atau yang biasa disebut rantai makanan. Tadi pagi apakah anak-anakku sudah sarapan? Sudah. Sama apa sarapannya? Oh, ada mie, ada yang sama nasi pecel, ada atau tidak? Ada. Nah, untuk apa sih kok kita itu harus sarapan terlebih dahulu? Untuk apa? Supaya apa? Supaya semangat. Supaya semangat belajar. Ada jawaban lagi, supaya apa kita sarapan terlebih dahulu?
supaya kita mendapatkan energi bisa untuk belajar, energi untuk bermain, energi untuk sholat, terus energi kalau biasanya orang dewasa untuk bekerja. Nah, itu semua berkaitan erat dengan pembelajaran pada pagi hari ini ya. Pembelajaran pada pagi hari ini dengan tujuan pembelajaran melalui PPT yang Ustazah akan sampaikan, PPT terkait rantai makanan. Diharapkan anak-anakku semua ini dapat menyebutkan komponen apa saja yang ada pada rantai makanan. Nah, karena nanti rantai makanan itu terdiri dari beberapa komponen. Jadi diharapkan nanti melalui media PPT yang sudah Ustazah buat, anak-anakku bisa menyebutkan atau mengidentifikasi apa saja sih komponen dalam rantai makanan itu. Nah, selanjutnya Ustazah juga sudah menyiapkan media interaktif ini. Nah, nanti tujuannya apa? Diharapkan anak-anakku semua bisa menganalisis hubungan antar komponen dalam sebuah rantai makanan ya. Selanjutnya nanti Ustazah juga akan membentuk anak-anakku ini menjadi beberapa kelompok, di mana kelompok-kelompok tersebut akan mengerjakan suatu LKPD. Dengan tujuan apa, tujuannya supaya anak-anakku ini bisa menyusun sebuah rantai makanan. Ada rantai makanan di sawah, ada di mana? Di hutan, ada di laut, ada di kebun. Nah, Ustazah juga berharap setelah sampean mengerjakan LKPD bersama kelompoknya sampean ya, setelah sampean semua berdiskusi, nanti Ustazah meminta sampean untuk mempresentasikan. Dengan tujuan apa? Supaya teman-teman sampean mengerti. Oh, ini hasil kerja dari kelompok A, ini hasil kerja dari kelompok B, ini hasil kerja kelompok C dan D. Nah, itu juga bisa melatih kepercayaan diri nih sampean semua ya anak-anakku. Dengan itu Ustazah mohon ya anak-anakku semua supaya pada pagi hari ini semangat belajar. Ya, karena apa? Karena kalau sampean semangat belajar, ilmu yang sampean dapatkan pada hari ini insya Allah akan bermanfaat pada kemudian hari. Jadi Ustazah mohon anak-anakku untuk semangat belajar, semangat berproses. Nah, supaya lebih semangat kok ini kelihatannya sudah lemes lagi ya. Kita lakukan itu ya, tepuk dang ding dung. Ada yang tahu tepuk dang ding dung? Tahu, oke. Sekarang berdiri dulu biar tambah semangat. Pagi-pagi harus semangat seperti tadi awal ya. Ustazah hitung ya. Tepuk dang ding dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Yes. Tapi Ustazah melihat kok ada beberapa yang masih lemes ya. Mas Fajar yang semangat ya sama Mas Syifa. Ayo kita ulangi semangat lagi ya. Harus lebih semangat, harus lebih berenergi supaya nanti sampean mendapatkan pembelajaran dari Ustazah bisa masuk ke pikiran. Tidak usah mikir yang di rumah, tidak usah mikir yang lain-lain ya. Fokus belajar. Oke, Ustazah ulangi. Tepuk semangat. Tadi dang 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 ding 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 dung 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 ya. Tepuk semangat. Dang 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 ding 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 dung dung dung. Dang 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 ding 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 dung dung dung. Yes, oke. Sekali lagi ya biar lebih semangat. Ayo tepuk semangat. Dang 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 ding 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 dung dung dung. Dang 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 ding 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 dung dung dung. Yes, oke. Sekarang sudah semangat, sudah siap menerima pelajaran. Sekarang silahkan duduk kembali ya anak-anakku. Oke, sekarang Ustazah akan menampilkan sebuah video. Nah, nanti dalam video ini ada sebuah permasalahan terkait rantai makanan. Jadi sampean perhatikan, nanti sampean
Ustazah tanya, permasalahan apa yang sekiranya ada dalam video? Kalau sobat teknis, apakah pernahkah kalian menjumpai permasalahan tentang ragam-ragam di sekitar kita? Nah, yuk sekarang kita pelajari tentang permasalahan rantai makanan di sekitar kita. Makanan ini adalah sumber energi utama bagi kehidupan hidup. Tanaman atau manusia bukan menyerap energi matahari melalui fotosintesis. Maka dari hal tersebut, adanya sinar matahari hanya berkembang menjadi bagian. Namun, pada umumnya seringkali terdapat yang mengatakan bahwa jika tidak meneliti, pola tersebut akan membuat lebih kuat dan bermanfaat. Kemudian dibutuhkan anak tersebut, kemudian akan dilakukan mulut. Jika mulut tersebut mati, maka bibitnya akan dimakan bakteri atau jamur yang akan memecah belah bakteri menjadi matriks. Matriks ini akan kembali ke tanah. Dalam kondisi ini, akan makanannya itu dimulai dari tanaman sebagai produsen, ulat sebagai konsumen di tingkat pertama, bulu sebagai konsumen di tingkat kedua, dan sampah jagung sebagai tingkat besar. Namun, kenyataannya, ada makanan di lingkungan kita tidak selalu stabil. Lalu, apakah tanaman itu disekolah atau dibentuk matahari atau dilatih sobat saintis? Seperti tanaman ini membentuk ulat. Biasanya, ulat tersebut dibiasakan dengan menggunakan pestisida. Penggunaan pestisida tersebut mungkin menggunakan ulat sehat, tetapi ada makanan di wilayah tersebut akan terganggu. Beberapa penggunaan tersebut akan mati. Selain itu, karena beberapa yang lainnya, misalnya burung dan sanggul, akan mengalami penurunan populasi. Lalu, jadikan masalah tersebut, apa solusinya sobat saintis? Yuk diskusikan dengan mahasiswa awalnya. Oke, sudah melihat videonya? Permasalahan apa yang berkaitan dengan rantai makanan yang ada pada video tersebut? Ada yang mau menjawab? Angkat tangan. Ayo, permasalahan apa? Ayo Mas Nawab bisa menjawab? Oh, belum tahu ya. Iya, jadi permasalahan yang ada pada video tersebut adalah pada rantai makanan ada yang namanya komponen. Ya, tadi seperti komponen di situ ada apa? Ada ulat, bulu, ada cabai, ada petani. Jadi petani itu menanam cabai. Tapi lama-kelamaan ada sebuah komponen yang namanya ulat bulu. Akhirnya ulat bulu tersebut memakan sebuah cabai. Dan permasalahannya apa? Permasalahannya Pak Petani ingin bahwa panennya, hasil panen melimpah. Jadi dia menggunakan pestisida untuk membunuh ulat ya. Namun yang dilakukan Pak Petani tersebut salah karena itu akan membunuh ulat dan akan merusak ekosistem. Nah, permasalahannya apa yang akan terjadi pada suatu ekosistem kalau ulat bulunya lama-lama akan punah. Kalau bagi petani itu dia akan untung karena nanti Pak Petani akan panen melimpah. Solusi untuk Pak Petani apa? Pak Petani harusnya tidak menggunakan pestisida, tapi menggunakan bahan yang lebih alami untuk mengusir ulat. Misalkan menggunakan bawang putih. Terus kalau menggunakan pestisida nanti juga akan membunuh hewan lain seperti belalang. Hasilnya apa nanti? Akan berdampak pada komponen lainnya. Nah, komponen apa yang nantinya akan dirugikan ketika Pak Petani menggunakan pestisida sehingga membunuh ulat bulu dan belalang? Nah, nanti akan kita pelajari pada pagi hari ini supaya sampean lebih paham tentang rantai makanan.
Ustazah akan menampilkan sebuah PPT, ya, media pembelajaran yang sudah Ustazah buat supaya sampean mengerti terkait dengan rantai makanan, ya. Oke. Tujuan dari pembelajaran ini tadi ya sudah Ustazah sampaikan bahwa supaya sampean itu bisa mengidentifikasi komponen apa saja yang menyusun sebuah rantai makanan. Nah, komponen yang pertama, sebelum kita ke komponen, ke pengertiannya dulu ya. Rantai makanan adalah proses perpindahan energi dari makhluk hidup satu ke makhluk hidup lainnya melalui proses makan dan dimakan dalam suatu ekosistem. Rantai makanan itu dimulai dari produsen hingga ke pengurai, ya. Ya, tadi ada produsen, ada konsumen, dan juga ada pengurai. Nah, produsen itu apa, Us? Nah, produsen itu adalah sebuah organisme yang menjadi dasar dari rantai makanan. Produsen itu bisa menghasilkan makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Yang kedua, konsumen primer dalam rantai makanan mengacu pada makhluk hidup yang akan memperoleh energi dari sebuah produsen atau tumbuhan. Biasanya konsumen ini disebut konsumen herbivora, yaitu hewan pemakan tumbuhan. Selanjutnya ada konsumen sekunder atau hewan pemakan daging. Biasanya konsumen ini memakan konsumen pertama. Nah, pada konsumen sekunder ini juga ada konsumen yang memakan segala, yaitu misalkan contohnya ayam. Ayam itu juga makan biji, juga makan cacing. Pernah lihat ayam makan cacing? Nah, biasanya kalau ada ulat bulu juga dimakan sama ayam. Tapi ayam ini juga biasanya makan nasi juga mau, makan sayur juga mau. Nah, ini masuk ke konsumen sekunder atau biasanya kita sebut konsumen 2. Selanjutnya ada konsumen puncak, karnivora, ya. Konsumen ini merujuk pada konsumen yang hanya makan hewan lain atau makan daging, ya. Biasanya konsumen ini seperti burung elang. Nah, setelah konsumen puncak ada yang namanya pengurai. Pengurai ini tujuannya untuk apa? Dia menguraikan sisa-sisa makhluk hidup seperti daun, ranting, bangkai pun biasanya diurai oleh jamur. Biasanya hasil uraian itu akan masuk ke tanah dan nantinya juga akan membuat tanah subur. Nah, jadi semua itu ada satu keterkaitan. Nah, sudah bisa menyebutkan dan mengidentifikasi apa saja sih komponen yang menyusun rantai makanan? Sudah bisa? Tadi apa saja yang pertama? Padi termasuk produsen. Selanjutnya ada konsumen. Selanjutnya ada pengurai. Oke. Kita lanjut, ini adalah piramida rantai makanan, di mana yang paling bawah itu yang mempunyai energi yang paling besar. Yang paling besar ya, Mas. Nah, selanjutnya, energi selanjutnya ada di konsumen primer atau konsumen satu, ada di konsumen sekunder, dan ada di konsumen sekunder 2. Yang paling kecil energinya adalah di konsumen puncak. Kenapa kok energi yang paling puncak itu tambah semakin sedikit? Karena dia bergantung kepada konsumen di bawahnya, ya. Nah, hubungan keterkaitan ini nantinya akan kita bahas selanjutnya supaya kalian lebih
memahami analisis komponen. Nah, bisa dilihat keterkaitan hubungan antara komponen itu bisa dilihat contohnya di sini ya. Kenapa kok konsumen puncak itu termasuk energinya paling sedikit? Karena dia akan bergantung pada konsumen di bawahnya. Dan kenapa kok produsen itu yang paling besar energinya? Karena dia bisa tumbuh sendiri, bisa menghasilkan makanan sendiri. Misalkan ada rantai makanan, di sini ada bunga. Bunga selanjutnya dimakan apa? Ulat bulu. Selanjutnya dimakan? Selanjutnya dimakan? Selanjutnya ulat dimakan? Elang menjadi? Nah, hubungannya apa, Apabila bunga tidak ada, rumput tidak ada, maka populasi ulat bulu juga akan menurun atau berkurang. Betul sekali Mbak Zahra. Nah, kalau ulat bulu berkurang, berarti nanti yang terancam adalah hewan. Hewan apa? Hewan apa? Katak. Nah, jadi berkaitan. Kenapa? Karena katak makanya ulat. Kalau ulat bulunya tidak ada, berarti katak tidak punya makanan. Alhasilnya nanti katak lama-lama juga akan punah. Itulah yang disebut hubungan antara makhluk hidup dalam sebuah rantai makanan. Nah, selanjutnya ini ada apa? Ini ada apa? Ada ular, termasuk komponen yang keberapa? Konsumen. Berarti ular ini makannya bergantung pada apa? Pada katak. Ular ini dimakan apa? Dimakan elang. Nah, kalau ularnya punah gara-gara dimakan katak, ularnya punah gara-gara diburu oleh manusia ya. Biasanya manusia berburu ular untuk diambil kulitnya. Misalkan ular diburu, berarti yang akan terancam punah yang mana? Elang. Pintar sekali anak-anakku, bahwa kalau ular punah berarti elangnya akan semakin banyak. Akan semakin bukan banyak. Kalau ularnya punah, elangnya akan semakin berkurang, anak-anakku ya. Ular punah, elangnya akan berkurang. Kalau ularnya punah, berarti hewan apa yang akan bertambah populasinya? Hewan katak. Selain katak bisa juga hewan tikus. Kalau tikusnya semakin banyak, siapa yang akan dirugikan? Petani. Untuk itu anak-anakku dilarang untuk berburu secara liar ya. Oke, sudah paham anak-anakku? Terkait rantai makanan ya. Sekarang Ustazah ingin membagi anak-anakku menjadi 4 kelompok ya. Langsung Ustazah bentuk kelompok sini kelompok 1, sini 2, kelompok sini kelompok 3, dan sini kelompok 4. Oke. Ustazah akan membagikan sebuah LKPD ya. Nanti didiskusikan bersama kelompoknya. Anak-anakku membawa gunting sama lem? Iya. Ini Mas kasih Mbak Isma. Nah, dalam LKPD itu ada beberapa cara yang harus sampean lakukan. Yang pertama, nama kelompok. Tulis nama kelompoknya. Misalkan nama kelompok 1, kelompok singa, 2, kucing, 3, nama hewan apa? Ayam. 4, namanya kambing. Nah, nama hewan ya. Selanjutnya sampean tulis
anggota kelompoknya ya. Setelah anggota kelompok, itu ada langkah, siapkan alat dan bahan, gunting hewan, dan tempelkan pada LKPD. Tulis peran hewan, tulis misal bawahnya konsumen, berarti ditulis konsumen. Kalau produsen, ditulis produsen, seperti itu ya. Selanjutnya berilah tanda panah. Setelah diberi tanda panah, diskusikan pernyataan di bawahnya. Tulis hasil diskusi pada kolom yang sudah disediakan. Sudah, silakan dikerjakan. Ini ya, yang ini digunting. Ini gunting, sama bawa gunting berapa? Ayo dikerjakan, Mas. Waktunya hanya 10 menit. Iya. Waktunya hanya 10 menit. Ayo dibagi ya, biar cepat. Ini ada gunting lagi. Siapa yang nggak bawa gunting? Nah, dibagi ya, supaya karena waktunya hanya 10 menit dan sampean nanti harus mempresentasikan ya. Apa ada yang mau ditanyakan? Apa? Iya, terserah nama kelompoknya, ditulis ya. Iya, boleh. Silahkan. Ayo dikerjakan. Ini ditulis ya nama kelompoknya. Mana pensilnya sampean? Ayo ditulis. Ditulis, Mas. Ada yang nulis kelompok. Di situ loh ditulis. Ini sudah pinjamnya. Tulis. Apa? Ada yang mau ditanyakan? Nggak usah. Ayo ditulis. Digunting ya, dibagi. Tapi ini ada gunting lagi ini kok. Ayo dibagi. Mas, ini lo dibagi. Samain gunting kecil-kecil dulu. Ayo ditempel. Yang lain ada yang menulis, ada yang menempel. Terus di bawahnya ada pernyataan. Silahkan didiskusikan bersama kelompoknya. Ada yang mau ditanyakan? Ayo ditempel ya. Nah, ada yang menuliskan itu, di situ kan ada pernyataan. Silahkan didiskusikan bersama kelompoknya. Ayo ditempel. Nah, ada yang menempel, ada yang menggunting, ada yang menulis. Nama kelompoknya ini ditulis ya. Ini kok nggak ditulis? Ditulis. Mana pensilnya? Pensilnya dikeluarkan. Gak usah memang. Sama nggak punya pensil, Mas? Ayo ditulis. Digunting ya, ditempel. Waktunya hanya 10 menit. Ini sudah pinjam nih. Ditulis. Jangan lupa dikasih keterangan ya di bawahnya. Misalkan itu ada gambar singa. Singa berarti sebagai apa? Nah, ini nanti dikasih tanda ya. Misalkan gini. Ya. Tanda panah seperti itu. Ayo, kemarin.
Sama itu nanti ini didiskusikan ya bersama kelompoknya. Ada yang sudah selesai? Oke, saya kasih waktu lagi. Nah, seperti itu ya, betul. Ini ya, kelompok berapa ini? Kelompok 3, nama kelompoknya apa? Apa? Ya, kasih nama hewan seperti singa bisa, serigala bisa, rusa bisa. Ayo kasih nama apa? Serigala. Oke. Kelompok 4 dengan nama kelompoknya apa? Kambing apa kelinci? Kelinci. Oke, kelompok 4 namanya kelompok kelinci. Sekarang kelompok 1, nama kelompoknya apa? Garuda. Nama kelompok 2? Harimau. Sudah selesai? Silahkan dikasih tanda dulu, itu belum ada tandanya. Dikasih tanda panah. Iya, seperti itu. Oke, ayo. Dikasih tanda terlebih dahulu ya. Dan bawahnya itu ada sebuah pernyataan. Tolong didiskusikan bersama kelompok. Ini, nah dilem, ayo dilem. Ya. Ya. Yang di soalnya ini. Ini nggak usah dikeluarkan. Ini apa? Apa yang akan terjadi pada ikan kecil jika laut sudah tercemar? Apa? Kalau lautnya tercemar, nanti limbah pabriknya gimana? Limbah pabrik kan dibuang ke laut. Nanti apa akibatnya pada ikan kecil? Nah, mohon didiskusikan bersama kelompoknya. Ayo didiskusikan. Ayo silahkan. Silahkan didiskusikan. Itu pernyataan di bawahnya ada. Ayo didiskusikan. Didiskusikan. Nah. Iya. Ya, di bawahnya dikasih tulisan, ini produsen, apa konsumen, dikasih tulisan seperti itu ya. Mbak, ini di bawahnya dikasih tulisan ya, misalkan ini produsen, berarti di bawahnya dikasih tulisan produsen seperti itu ya. Ayo, apa ada yang sudah selesai? Ini kok belum dikasih tulisan produsen? Nah, ini mana yang menjadi produsen? Dikasih tulisan sama dikasih panah ya. Dikasih tulisan. Ini gambar produsen, ini komponen konsumen, seperti itu ya. Ini loh Mas, ini belum sama kasih. Ya ini yang menjadi produsen yang mana? Ayo kasih tulisan. Pastikan semua kelompok saling berdiskusi ya. Ayo, sudah selesai? Sudah selesai? Sudah? Kelompok 1 sudah selesai. Ayo kelompok selanjutnya. Sudah selesai? Apa? Ini silakan didiskusikan. Apa yang akan terjadi pada singa jika rusanya punah? Apa yang akan terjadi? Iya, berarti ininya berdampak apa? Kalau ini punah, berarti ini juga? Berarti ini? Iya, silakan ditulis. Ayo
ditulis. Iya, di kolom ini loh. Nah, silakan ditulis. Sudah, kelompok 1 sudah selesai. Coba Ustazah lihat. Oke, kelompok 1 sudah selesai. Kelompok 2 sudah selesai. Ya, tinggal sedikit lagi ternyata konsumen. Ya, sama. Konsumen 3 sama konsumen puncak itu sama ya. Apa? Gimana, Mbak? Iya, disebutkan. Iya, disebutkan. Kelompok 4 sudah selesai? Sudah, bagus sekali. Ayo, kelompok 1 selesai, kelompok 4 selesai, kelompok 3 sudah selesai, kelompok 2 oh, sedikit lagi. Oke. Setelah ini, Ustazah mohon untuk setiap kelompok mempresentasikan. Oke. Kita mulai dari kelompok 1 dulu. Silahkan kelompok 1 semuanya maju mempresentasikan. Yang lain mohon untuk mendengarkan. Ayo. Dimulai dari salam dulu. Ayo. Assalam. Ayo yang lain diperhatikan. Assalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok saya mendapatkan Apa? Rantai. rantai makanan sawah. Nah, rantai makanan sawah dimulai dari Produsen padi, ya, terus konsumen 1 tikus, terus konsumen 2 ulat, ya. konsumen 3 elang, dan terakhir yang meraih jamur. Oke, terus sampean mendapatkan pernyataan bagaimana? Apa? Baca. Apa yang akan terjadi pada petani jika ulat punah karena banyak diburu oleh manusia? Jawabannya, tikus akan meningkat dan petani gagal panen. Oke, terima kasih kepada kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Apakah ada yang mau ditanyakan dari kelompok lain atau ada yang mau memberikan tanggapan? Ya, gimana Mas Yuda? Yuka, ya. Oke, terima kasih kepada Mas Yuka. Kalau katanya Mas Yuka, kelompok 1 sudah sangat bagus presentasinya. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Selanjutnya, silakan duduk kembali. Nah, pada rantai makanan sawah, kelompok 1 ada produsennya apa? Padi. Selanjutnya padi ada tikus. Selanjutnya tikus ada ular. Selanjutnya ada elang dan ada jamur. Oke, selanjutnya kelompok 2, silahkan. Kelompok 2 silahkan. Ayo kelompok 2, salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok saya yang mendapatkan ekosistem kebun. Ya, ekosistem kebun ya kelompok 2. Ayo, ekosistem kebun dimulai dari produsennya apa? Sawi. Oke, silakan lihat ke teman-teman tuh presentasi. Diucapkan, ayo. Konsumen 1 ulat, Iya. konsumen 2 ayam, konsumen puncak musang. Ya, terus? Mengurainya jamur. Oke, pernyataannya gimana? Apa yang akan terjadi pada ayam jika musang punah karena banyak diburu oleh manusia? Iya. Apa yang akan terjadi pada musang jika musangnya punah karena diburu manusia? Apa yang akan terjadi pada ayam? Populasi ayam mendapat drastis. Iya, populasi ayam akan meningkat atau menambah. Oke,
Itu tadi presentasi dari kelompok 2. Apakah ada yang mau memberikan tanggapan atau sebuah pertanyaan? Silakan angkat tangan. Oh iya Mbak Zahra, gimana Mbak Zahra? Presentasinya sudah sangat baik dan sangat bagus. Oke, katanya Mbak Zahra, kelompok 2 ini presentasinya sudah bagus, jawabannya sudah benar. Terima kasih, kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Sudah, silakan duduk kembali. Selanjutnya, kelompok 3. Kelompok 3 hanya 4 orang, karena satunya nggak masuk ya. Tadi siapa? Mas Afka. Mas Afka sakit. Oke, silakan presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mempresentasikan hasil diskusi kelompok 3 mempresentasikan rantai makanan hutan. Oh iya, dia kelompok 3 mendapatkan rantai makanan hutan. Ayo dimulai. Hutan, konsumen 1, konsumen 2, serigala, konsumen 3, Singa. produsen jamur. Pengurai ya, pengurai. Oke. Pernyataannya bagaimana? Apa yang terjadi pada singa jika rusa punah karena banyak diburu oleh manusia? Apa yang akan terjadi pada singa ketika rusanya punah karena diburu oleh manusia? Apa yang akan terjadi? Populasi singa dan serigala akan menurun. Oke, populasi singa dan serigala akan menurun. Ada yang mau memberi tanggapan? Ya, Mas Hilga, gimana? Iya, terima kasih Mas Hilga untuk tanggapannya. Kita beri kelompok 3 tepuk tangan. Terima kasih. Silahkan duduk. Yang terakhir kelompok 4. Ini kelompoknya cewek-cewek ya, ciwi-ciwi. Ayo silahkan Mbak. Ayo geser sini Mbak. Ayo baris sini. Nah, oke. Silakan presentasi. Lebih keras ya Mbak. Terus ada apa? Iya, pengurainya jamur laut. Pernyataannya gimana Mbak yang didiskusikan? Iya, apa akibatnya? Betul sekali ya, bahwa kalau lautnya tercemar oleh limbah pabrik, ikan kecilnya akan punah. Oke, dan lama-kelamaan ikan besar akan kekurangan makanan. Ada yang mau memberi tanggapan? Iya Mas Nawaf, pertanyaan atau tanggapan? Iya, gimana Mas Nawaf? Iya, sudah sangat bagus ya. Terima kasih untuk kelompok 4. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Silakan duduk. Nah, itu adalah rantai makanan. Ada yang mendapatkan sawah. Ada yang mendapatkan sawah, ada yang mendapatkan laut, ada yang mendapatkan hutan, dan ada yang mendapatkan kebun. Oke. Sekarang anak-anakku, untuk mengingat kembali materi rantai makanan supaya kalian lebih ingat, lebih paham.
kita menyanyi terlebih dahulu tentang apa? Rantai makanan. Ibu guru Ustazah akan memberikan sebuah lirik dari rantai makanan. Ya. Bentar. Ustazah akan bagikan dulu liriknya. Tolong dibagi bersama teman-teman. Ayo, itu Mas yang belakang. Yang belakang juga. Nah. Itu. Enggak apa-apa itu. Kasih Mas. Itulah dibagi. Nah, oke. 1, 2, 3. Diperhatikan. Sebentar. Ayo mengenal si rantai makanan. Ada produsen, konsumen, dan pengurai. Produsen buat makanan sendiri, tapi membutuhkan bantuan matahari. Si konsumen mencari makan setiap hari untuk menambah banyak-banyak energi. Ketika sudah mati, tak makan banyak lagi, jamur beraksi mengurai hewan mati. Sebentar ya, kita dengarkan instrumennya dulu. Sambil dipahami liriknya ya, karena itu tentang rantai makanan. Bentar. Yuk, mana di mana rumput-rumput segar, rumput-rumput segar dimakan si belalang. Mana di mana belalang-belalang kecil, belalang-belalang kecil dimakan katak lapar. Katak dimakan ular, ular dimakan elang, elangnya mati diurai si bakteri. Katak dimakan ular dimakan elang, elangnya mati diurai si bakteri. Kita dengarkan dulu. Belum ya. Diperhatikan dulu instrumennya. Ayo habis ini. Mana di mana jagung-jagung saya, jagung-jagung saya dimakan tikus nakal. Mana di mana tikus-tikus nakal, tikus-tikus nakal dimusang-musang nakal. Musang dimakan elang, elang diurai jamur untuk menjaga ekosistem seimbang. Musang dimakan elang, elang dimakan jamur untuk menjaga ekosistem seimbang. Oke, terima kasih, sudah bagus sekali lagunya ya. Lagu tentang rantai makanan. Jadi di situ ada rumput segar dimakan belalang. Oke, untuk melanjutkan ke pembelajaran selanjutnya, kita tepuk tangan dulu ya, tepuk semangat dulu. Ustazah lihat setelah mengerjakan LKPD mukanya pada cemberut semua. Iya, padahal sudah menyanyi. Nah, sekarang Ustazah ajak kalian tepuk semangat. Sudah siap melanjutkan ke pembelajaran selanjutnya? Iya. Oke, Ustazah punya sebuah kuis. Nah, ada kuis tentang rantai makanan. Kalau tadi sampean sudah melihat
contoh dari rantai makanan ya. Sekarang Ustazah akan mengajak kalian bermain kuis rantai makanan. Tapi Ustazah minta ada beberapa anak yang maju ke depan untuk bermain bersama Ustazah. Siapa yang mau bermain bersama Ustazah? Angkat tangannya. Siapa? Ayo, yang cewek atau yang cowok? Ayo Mas Nawaf, oke angkat tangan. Tadi su angkat tangan gitu kok. Ayo, kuisnya mudah. Ayo. Ayo, di situ ya. Ayo bermain. Oke, permainan yang pertama. Nah, sebelum kita bermain, baca basmalah terlebih dahulu. Baca soalnya perlahan. Klik jawaban yang paling benar. Kembali ke soal jika jawabanmu salah. Selamat mengerjakan. Oke, yang pertama. Ayo dibaca Mas Nawaf. Ketika ular punah, hewan manakah yang akan berkurang jumlah populasinya? Ayo yang mana? Silakan diklik, dipegang aja yang mana? Tikus. Kalau ular punah, hewan manakah yang akan berkurang populasinya? Kita coba tikus. Oh, ternyata jawaban Mas Nawaf salah. Ayo kita coba lagi, Mas Nawaf. Kedua. Dipahami ketika ular punah, hewan manakah yang akan berkurang jumlah populasinya? Ayo. Kata. Ayo dipikir lagi ketika ular punah. Ketika ular punah, hewan manakah yang akan berkurang jumlah populasinya? Yang mana? Silakan dipegang jawabannya. Elang, kita lihat jawabannya. Jawaban Mas Nawaf benar. Oke, silakan duduk Mas Nawaf. Yang kedua, siapa yang akan bermain? Ini pertanyaannya, siapa yang akan bermain maju? Ayo, oh Mas Adit silakan. Ayo Mas Adit. Ayo. Ayo, bagaimana jika musim kemarau berkepanjangan tak kunjung petani tak kunjung menanam padi? Hewan manakah yang populasinya akan berkurang? Nah, kalau musim kemarau panjang, Pak Tani tidak bisa menanam padi, hewan manakah yang akan berkurang? Tikus. Coba kita lihat jawabannya. Jawabannya benar. Silahkan duduk. Terima kasih. Ayo yang ketiga, siapa yang mau bermain? Mas Wahid. Ayo coba. Ayo. Pada piramida makanan, manakah komponen yang energinya paling besar? Apakah jamur, padi, ayam, atau kata? Ayo, tadi yang paling besar adalah yang paling bawah. Yang mana yang paling besar? Ayo, energinya. Ayo, Mas Wahid. Wahid apa? Jamur. Jamur tadi berada di mana? Paling besar apa enggak? Ayo, kita lihat jamur ya. Salah. Ayo kembali lagi. Apa jawabannya? Apakah monyet? Mas Yuka mau menjawab? Iya, apa Mas Yuka? Padi, betul sekali. Jawabannya Mas Yuka. Oke. Silahkan duduk. Nah, itu adalah beberapa kuis terkait dengan rantai makanan. Sekarang Ustazah akan membagikan uji kompetensi diisi secara mandiri ya, atau diisi sendiri. Itu seadanya diisi ya. Udah, seadanya aja. Itu Mas, saya yang belakang. Yang nggak bawa bisa pinjam temannya ya, bisa pinjam temannya. Ya boleh pakai pulpen.
Iya, dipinjam. Yang nggak bawa bisa pinjam temannya. Ya, silakan diisi. Kurang soalnya. Itu loh. Oh iya, yang lebih bawa sini ya. Oh iya. Nah, ini sudah ada pensil. Diisi ya, diisi secara mandiri. Waktunya 15 menit. Waktunya 5 menit saja ya. Ayo dikerjakan secara mandiri. Waktunya 5 menit. Ayo dikerjakan. Dikerjakan secara mandiri sendiri-sendiri ya. Waktunya 5 menit. Ayo dikerjakan secara sendiri-sendiri. Waktunya 5 menit. Nih, sudah ada pensil lagi. Waktunya 5 menit ya. Ya, lebih ya. Oke. Dikerjakan. Waktunya 5 menit. Waktunya 5 menit ya. Sudah selesai anak-anakku? Sudah. Oke, yang sudah bisa dikumpulkan. Mudah bukan soalnya? Mudah. Mudah. Silakan dikumpulkan. Ayo sini Mas dikumpulkan. Ayo, yang sudah bisa dikumpulkan. Oke. Ayo Mas, kumpulkan, waktunya habis. Soalnya mudah bukan? Karena kita sudah mempelajarinya tadi ya. Oke, ayo Mas, dikumpulkan ya. Oke, sudah semuanya ya. Oke. Nah, kita sudah mengerjakan uji kompetensi, sudah mengerjakan LKPD. Sekarang Ustazah mohon untuk salah satu dari kalian memberikan kesimpulan pada pembelajaran pagi hari ini. Silahkan Mas Nawaf, berikan kesimpulan pada pembelajaran pada pagi hari ini. Untuk materinya silakan dibuat kesimpulan. Materinya apa? Iya, terus?
piramida makanan. Baik, Ustazah simpulkan ya. Pada pembelajaran pada pagi hari ini, kita sudah membuat rantai makanan. Tadi komponen dari rantai makanan ada apa saja? Ada produsen, konsumen, dan dekomposer. Baik. Nah, untuk mengetahui refleksi pada pagi hari ini, Ustazah akan membagikan lembar refleksi. Nanti diisi ya, bagaimana perasaan kalian pada pagi hari ini. Nah, selanjutnya nanti dikumpulkan lagi ya. Nih. Ayo Mas, dibagi Mas, bersama teman kelompoknya Mas. Mas, dibagi. Iya. Bagaimana perasaan kalian pada pagi hari ini? Nah, ini ada beberapa ekspresi, tolong dilingkari ya. Terus pelajaran mana yang aku sukai? Silakan ditulis. Pembelajaran mana yang belum aku pahami? Silakan ditulis. Apa yang harus aku tingkatkan? Nah, silakan ditulis ya. Waktunya 5 menit. Sudah, oke. Perasaannya gimana pada pagi hari ini? Bahagia, pembelajaran yang disukai rantai makanan. Oke, yang harus ditingkatkan belajar. Yang belum dipahami ternyata tidak ada. Berarti semuanya sudah paham ya. Ayo yang lain bisa dikumpulkan yang sudah ditulis. Ayo, kelompok 1 sudah semuanya? Iya, ekspresinya yang mana? Perasaannya bahagia. Terus pembelajaran yang disukai rantai makanan. Pembelajaran yang belum aku pahami tidak ada. Apa yang harus aku tingkatkan? Tidak ada. Iya, oke. Ayo Mas dikumpulkan kalau sudah. Ayo dikumpulkan. Iya. Ayo Mas, kumpulkan. Iya, ya dikumpulkan. Oke, semuanya bahagia ya pada pagi hari ini. Alhamdulillah. Oke. Oh iya. Oke. Wah, semuanya bahagia pada pagi hari ini. Sudah, ya Mas, kumpulkan. Ayo dikumpulkan. Wah, bahagia semuanya. Alhamdulillah. Oke. Alhamdulillah, rangkaian demi rangkaian pembelajaran pada hari ini sudah kita laksanakan. Nah, minggu depan materinya adalah magnet ya. Di rumah dipelajari terlebih dahulu ya. Oke. Sebelum Ustazah mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa. Sekarang siap-siap dulu tangannya. Ayo tangannya yang rapi, siap-siap dulu. LKPD-nya, pensilnya, semua dimasukkan ya. Dimasukkan, itu dibawa. Lagu rantai makanannya boleh dibawa pulang ya, boleh dibawa pulang. Ayo dimasukkan. Nanti kita akan berdoa pada pagi hari ini untuk mengakhiri pembelajaran ya. Tadi Ustazah melihat refleksinya banyak yang bahagia pada pagi hari ini. Tadi materi yang sudah dibahas yaitu banyak yang menjawab yang materi yang disukai yaitu rantai makanan. Oke. Sudah siap berdoa?
Dah, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Oke, Ustazah akhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Ustazah mohon maaf apabila ada kurang lebihnya, apabila ada materi yang belum dipahami, Ustazah mohon maaf pada pagi hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.